Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Aku tadi mau berangkat ke sini tuh sempet sempet kena macet di Jalan Jensut, sepanjang Jalan Jensut itu. Mau ke sini ke arah Jakarta ini ke arah barat. Mau ke Penelawan ini ke arah Jakarta itu. Ternyata setelah aku ikutin aja karena aku pikir kalau aku menghindar aku nggak tahu peristiwanya apa. Betul. Wah, Akhirnya, insting sebagai jurnalisku Iya. muncul nih. Gitu. Kalau insting sebagai orang cari aman, Cari ini dong. cari jalan Ikan lain semut. kan. Aku tetap aja, wah, Betul. maksa pokoknya. Ada apa ini? Maksa banget gitu. Ada apa? Begitu sampai di Penolayan baru tahu, oh ternyata ada truk besar yang mogok tepat di lampu merah itu. Patah as ya. Iya. Aku wah, ini kalau misalkan agak bisa menepi ya dan nggak hujan mungkin bisa tak foto gitu kan. Ini ya, ambil gambar. Ambil gambar terus ya pura-puranya wawancara lah gitu kan. Nah, Iya, bisa aja sih. insting sebagai jurnalisnya muncul. Iya. Karena nggak puas kalau nggak tahu peristiwanya apa itu nggak puas. Ini ya, apa ya, penasaran, kepo. Paling males loh ketika dapat kiriman video tapi aku nggak di situ gitu loh. Nah, Ada peristiwa apa gitu. Buset. Nyesel ya. Rasanya nyesel banget. Nggak lihat langsung kejadiannya, nggak tahu kak. Karena berita yang disampaikan orang, apalagi ya bukan meremehkan ya. Iya. Orang yang nggak pernah belajar tentang jurnalistik itu mungkin akan berbeda dengan orang yang tahu. Sudah pernah terjun di Iya. situ. Ilmunya Ada apa yang perlu disampaikan gitu kan. Hal-hal apa yang sekiranya oke, ada fakta yang membahayakan tapi gimana cara menyampaikan supaya orang itu nggak panik. lebih halus. Kayak kemarin itu kan ketika rame-rame kejadian longsor di atas itu, orang-orang yang di bawah ini kan pada panik. Karena gimana nanti kalau sampai sini? karena captionnya itu ngeri-ngeri gitu loh. Captionnya ngeri-ngeri. Saya nggak menyalahkan, tapi gini, ya gimana lah caranya, ya memang perlu juga sih. Barangkali RKB harus ini nih, kita harus bikin semacam program workshop untuk masyarakat citizen journalism. Ya biar mereka inilah ngerti soal ngasih captionnya minimal seperti itu. Iya kan. Lebih baik sampaikan aja hal-hal yang sifatnya faktual. Ya. Katakanlah ketinggian air sekian, tapi memang susah juga ya ketinggian air. Terus orang mengira-ngira juga nggak dapat gitu lah. Ketinggian air 2 meter, wah tinggi ya kan. Ya berarti ketinggian air selutut kaki saya. Kaki orang dewasa gitu kan. Selutut kaki kodok gitu misalnya. Iya, seleher. Seleher semut gitu. Iya. Iya, kadang ini kita baca berita ataupun juga kita melihat video postingan di medsos ini justru bikin kita khawatir ya. Karena captionnya itu kan Betul. terlalu membahayakan. Ya, aku melihatnya sih bukan membahayakan tapi membuat orang itu merasa kurang nyaman. Karena ya yang namanya bahasa, bagaimanapun juga selugas apapun juga itu akan ditangkap sebagai sesuatu yang metaforis. Berlebihannya. Enggak, bukan berlebihan, tetapi orang ketika memahami satu ungkayan kalimat itu pasti dengan cara baca dia, dengan pengalaman dia, dengan suasana yang dia rasakan. Jadi katakanlah misalkan bacaan yang sama yang kita baca, pasti akan beda-beda penangkapannya antara dirimu dengan aku. Tergantung pengalaman masing-masing. Betul. Mungkin ya. Itu dua personal yang berbeda ya. Belum lagi kamu baca buku yang sama atau kamu baca koran yang sama, berita yang sama, di waktu yang berbeda, kesannya pasti beda. Padahal sama-sama saya yang baca nih. Misalkan kamu baca koran pagi, satu peristiwa, satu berita. Sore kamu baca lagi Berita yang sama tadi. berita yang sama lagi, pasti kesannya sudah beda. Itu kenapa ya, Kang ya?
Ya karena ada banyak hal ya. Manusia itu kan Yang punya mengaruhi kita memori, punya pengalaman-pengalaman yang variatif. Satu orang itu kalau misalkan memori ini dipecah ini, ada banyak peristiwa-peristiwa yang nggak bisa kita apa ya olah. Makanya ada satu hal yang menarik kalau kita bicara metaverse lagi. Manusia itu kan punya alam bawah sadar. Nah, metaverse-nya manusia yang sesungguhnya itu alam bawah sadar. Iya ya, yang sudah kita punyai dari awal. Dan itu yang jarang kita optimalkan. Emang bisa dioptimalkan? Bisa. Alam bawah sadar kita. Contoh, ada satu peristiwa. Ini nih ya. Ya. Ini kejadian nyata. Ya. Tetangga saya dulu pernah yang namanya kena kebakaran rumahnya. Iya. Saking paniknya, sebenarnya yang kena itu sebelahnya. Tapi di rumahnya dia itu selamat gitu. Tapi karena saking paniknya, dia bisa gotong TV yang Sebenarnya kalau secara ukurannya normal dia besar. nggak bisa ya. Dibawa keluar, dikeluarin semua. Begitu selesai padam ini api di rumah sebelahnya, bawa Sebenarnya lagi, nggak bisa. udah nggak bisa. Karena sadar itu. Itu alam bawah sadar. Kalau itu kemudian, nah artinya apa? Kalau itu dioptimalkan, Bisa kita kendalikan ya. Ya, kalau kita bisa kendalikan, kita bisa punya power yang lebih. Betul. Iya ya. Iya, manusia superpower itu sebenarnya ketika dia bisa mengendalikan dan mengolah alam bawah sadarnya. Berarti ini saya menangkapnya film superhero itu bukan film fiktif tapi film fiksi ya. Ya, Karena bisa jadi mungkin seperti itu kan. iya, science fiction kan mereka, science fiction. Penjelasannya kan seolah-olah dibikin ilmiah, kayak Spider-Man gitu kan. Iya kan. Kenapa si Peter Parker kemudian bisa menjadi seorang Spider-Man? Ternyata dia digigit laba-laba. Gara-gara gigitannya ada DNA, struktur DNA manusianya itu digantikan oleh satu bagiannya digantikan oleh sistem DNA-nya laba-laba. Padahal secara logika ilmu biologi, beda ya. Mikrobiologi nggak bisa itu Menggantikan. maksudnya struktur DNA bisa berubah, tapi bukan lewat gigitan. Lewat? Tapi ada, nah ini dia yang belum dijelaskan di film Spider-Man itu. Gigitan itu membawa apa? Oke. Iya, Apakah itu membawa, katakanlah misalkan kalau ini apa mikroorganisme apa yang dibawa? Kalau ada struktur itu tercampur ada bisa. kemungkinan bisa bercampur. Ada kemungkinan loh ya, tapi tidak selalu. Bergantung kekuatan DNA RNA kita gitu loh. Iya. Dan itu. kemungkinan itu mungkin bisa jadi kemungkinan kecil ya Kang ya. Ya mungkin kita bisa bertahan, tapi nanti kita nggak tahu apakah itu akan bergantinya pada keturunan yang keberapa. Bukan ke diri kita langsung. Iya. Oke. Itu. Iya, bisa. Itu berjalannya waktu. Jadi struktur itu tetap menempel gitu kan, tapi belum tentu itu Kapan bisa kita akan menggantikan. bereaksi ya? Betul. Itu menarik sebenarnya. Dan saya suka sih baca buku-buku yang kayak gitu, termasuk yang terbaru itu bagaimana biologi disandingkan dengan spiritual, maka muncullah ilmu biologi spiritual. Dua ilmu ini. Orang-orang Barat sekarang sudah mulai memburu ke dunia spiritual. Oh iya ya, akhirnya ya. Padahal kan mereka kalau bisa dibilang dulu bertentangan ya dengan ilmu-ilmu spiritual. Iya, sejak Rene Descartes ya kan, Rene Descartes yang mencoba menggaungkan rasionalitas, ya kan. Itu kan kemudian akhirnya segala sesuatu harus logis, segala sesuatu harus terukur, segala sesuatu itu terstruktur dan bisa dilihat. Kalau sesuatu yang tidak bisa diukur maka irasional. Iya. Dan itu nggak ada mungkin ya. Maka kemudian segala sesuatu yang tidak bisa diukur, katakanlah misalkan konsep tentang Tuhan, tentang malaikat dan macam-macam, oleh pemahaman ilmu yang seperti itu tidak rasional, tidak bisa diukur dan itu tidak dianggap tidak ilmiah gitu loh. Itu science di periode awal. Di periode berikutnya terjadilah ini perkembangan. Perkembangan terus ada selalu kan yang namanya teori itu selalu harus ada pertentangan di situ. Dan disitulah dinamika kehidupan manusia. Betul. Termasuk ini Kang, dalam ilmu kedokteran pun akhirnya seperti itu ya, percaya dengan apa yang irasional atau apa yang seperti bukan hanya ke resep saja, tetapi mungkin betul. Kan? Seperti itu.
kan? Karena sebenarnya kesembuhan itu berangkat dari, percaya nggak, ada satu teori yang mengatakan bahwa kata-kata adalah doa. Kan pernah, ya kan? Iya. Tapi bagi saya, kata-kata itu, kata manusia itu butuh kata, butuh sesuatu yang akhirnya mendorong dia untuk bisa melakukan sesuatu. Sugesti ya. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Koja Sastra. Simak acara Koja Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan.